Kali ini kita akan memaparkan terapi nebulizer. Nebulizer adalah sebuah alat yang digunakan untuk memasukkan obat dalam bentuk uap lalu dihirup ke dalam paru-paru. Nebulizer biasanya digunakan untuk pengobatan fibrosis sistik, asma, PPOK, dan penyakit pernapasan lainnya. Adapun tujuan dari terapi nebulizer, yang pertama, melebarkan pernafasan, yang kedua, menekan proses peradangan, dan yang ketiga, mengencerkan atau memudahkan pengeluaran sekret. Selanjutnya ada indikasi atau hal-hal yang boleh kita lakukan sebelum pemberian nebulizer. Atau nebulizer itu boleh diberikan pada seseorang yang pertama menderita sesak nafas, boleh diberikan juga pada seseorang yang produksi dahaknya berlebihan, seseorang yang batuk, ataupun juga dengan seseorang yang menderita radang tenggorokan. Dan untuk kontraindikasi atau nebulizer ini tidak boleh diberikan pada orang-orang yang khususnya dengan seseorang yang tidak sadar. Yang kedua ada seseorang yang tidak ada suara nafasnya atau suara nafasnya berkurang, dan juga pemberian nebulizer ini tidak boleh diberikan dalam jangka waktu yang terlalu lama. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat pemberian nebulizer yaitu kebersihan, di mana pastikan tangan kita dalam keadaan bersih sebelum menyentuh alat nebulizer maupun obat-obatan yang akan digunakan. Kemudian anjurkan dalam posisi semicolor atau dalam keadaan setengah duduk. Kemudian pastikan masker dalam keadaan yang benar, yaitu dengan cara menutupi mulut dan hidung. Jika sesak tidak berkurang setelah pemberian nebulizer, anjurkan untuk segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Setelah itu, ketika pemberian nebulizer sudah diberikan, alat dianjurkan untuk langsung dibersihkan dengan cara merendamnya dalam air hangat yang telah dicampurkan dalam cairan pembersih, kemudian dikeringkan terlebih dahulu sebelum disimpan kembali. Ya, selamat berjumpa dengan video pembelajaran keperawatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tindakan perawatan, yaitu memberikan terapi nebulizer ultrasonik pada pasien dewasa, khususnya untuk menangani pasien asma. Pemberian terapi nebulizer ditujukan untuk membantu higien bronkial dengan memperbaiki dan mempertahankan lapisan mukosa secara terus-menerus agar tetap lembab, kemudian mempromosikan pengeluaran sekret, menghumidifikasi oksigen yang dihirup, kemudian juga digunakan untuk memberikan obat. Terapi nebulizer ini bisa digunakan dengan volume besar maupun dengan volume kecil atau kita biasa sebut ultrasonik, dan bisa juga digunakan dengan disambung ke selang ventilator. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memberikan tindakan memberikan nebulizer pada pasien untuk tujuan pemberian obat nebulizer pada pasien asma. Untuk selanjutnya kita lihat langkah berikutnya. Terima kasih. Ya, kita cek order dokter pasien. Selamat siang Ibu. Ya, saya Parji yang bertugas pada hari ini. Saya mau melakukan tindakan memberikan obat seperti yang sudah kita sampaikan kemarin untuk melonggarkan pernafasan Ibu. Maaf Ibu, saya dengan Ibu siapa nggih? Oh, Ibu Karisem. Tinggalnya di mana? Banyumas. Oh ya, di Banyumas. Oke. Ibu Karisem Banyumas. Oh ya, di ruang perawatan ya. Baik Bu, tidurnya saya atur dulu ya Bu, masih kurang tinggi ya. Udah? Oh ya, masih.
sebentar ini. Pada kesempatan ini saya mau memberikan obat yang kemarin saya sampaikan, yaitu obat nebulizer. Nanti obat ini digunakan untuk melancarkan nafas. Jadi nanti diuapkan Ibu, diuap. Nanti ketika obatnya saya uapkan, Ibu ambil nafas dalam. Saya siapkan dulu obatnya Ibu. Ibu. Ibu, mohon maaf untuk latihan bernafas dulu ya. Saya ajari, Ibu ikuti saya. Jadi tarik nafas, tahan, keluarkan, hirup yang dalam Ibu. Mulai 1, 2, 3, keluarkan. Ya, nanti ini alat kita ada obatnya, masukkan ke dalam mulut Ibu. Ini nanti dimasukkan mulut, kemudian dihirup dengan nafas dalam, kemudian keluarkan selama 5 kali sampai dengan Ibu nanti nafasnya lega. Bisa Bu? Ya. Ya, alat-alat yang digunakan untuk tindakan memberikan nebulizer dapat kami uraikan sebagai berikut. Pertama adalah stetoskop, kemudian yang kedua adalah alat nebulizernya, mesinnya, kemudian ada masker nebulizer. Di sini ada kanulnya dan maskernya. Kemudian kalau perlu kita nanti menggunakan tempat untuk menampung wadah nebulizer. Kemudian obat nebulizer itu sendiri. Kemudian kita ada untuk campuran air untuk campuran nebulizer. Kemudian ada Ventolin inhaler sebelum kita berikan pada pasien. Kemudian untuk alat-alat yang lain yang diperlukan yaitu wadah untuk riak, kemudian ada bengkok, kemudian ada pengalas pada pasien bila diperlukan, kemudian sarung tangan, kemudian tisu, dan kita pakai alat pelindung untuk tindakan standar. Periksa tekan darahnya Rin Bu. Coba tangannya Bu. Ya. Masih sesek Bu? Sedikit. Oh ya, siap Bu. Tenang dulu, kita ukur tekan darahnya. Baik Bu, ini tekanan darahnya 105/64 Bu. Ya, masih lumayan. Tidak terlalu tinggi ya. Maaf Bu, saya periksa nafasnya Bu. Nah, nanti Ibu enggak usah. Ini nafas di dada. Ibu tarik nafas. Keluarkan lagi, keluarkan ya, lagi Bu. Ya, ada sedikit suara Bu, nanti kita atasi Bu. Ya. Ya, mohon maaf Bu, bisa dibuka dulu maskernya Bu. Ya, ini nanti dimasukkan mulut ya Bu. Silakan Bu. Kita sebentar, saya buka dulu. Dihirup Bu, dihirup.
keluarkan. Lagi, hidup. Keluarkan. Di mulutnya tutup, Bu. Keluarkan. Mulutnya tutup, Bu. Keluarkan. Lagi. Mulut. Ya, lagi. Keluarkan. Yang dalam, Bu. Ya, lagi. Keluarkan. Lagi. Mana? Lega enggak? Ya udah. Ya, sudah. Ya. Baik. Saya cek dulu tekan darahnya sama nadinya, Bu. Silakan, Bu. Tenang, Bu. Ya, saya mulai diam dulu ya, Bu. Ya, 107,69, jadi sudah mulai berat sedikit, Bu. Saya ceknya bunyi nafasnya ya, Bu. Ya. Maaf, Bu. Ambil nafas yang dalam ya, Bu. 1, 2, 3. Lagi, Bu. Ambil nafas lagi, Bu. Keluarkan. Ya, ambil nafas lagi, Bu. Keluarkan. Ambil nafas lagi, Bu. Keluarkan. Ya. Tadi dari saya periksa paru-parunya, bunyi nafasnya itu tadi sudah mulai berkurang suaranya, Bu. Mudah-mudahan nanti kita lakukan lagi. Kalau sesuai jadwal kita ada pagi, siang, dan sore. Kalau nanti diperlukan ibu merasa sesak, boleh memanggil kami untuk dilakukan tindakan. Bagaimana perasaannya, Bu? Bisa agak lega? Ya, tetap posisinya seperti ini dulu ya, Bu, dipertahankan. Nanti kalau mengalami sesak tiba-tiba, beritahu kami akan siap untuk membantu ibu untuk terapi ini. Saya kira itu dulu, Bu, dan nanti kita akan terapi pada jam berikutnya. Terima kasih. Untuk biar cepat lega, Bu, ini ibu nanti latihan batuk sedikit ya. Saya siapkan alatnya. Maaf, Bu. Ya. Ibu pegangi sebelah kanan ini nanti untuk dahak. Ini nanti kalau dahak ibu masukkan sini ya. Kita mau latihan batuk. Oke, saya siapkan dulu. Ya, agak duduk sedikit bisa, Bu. Ya. Ya. Coba sekarang tarik nafas. Ini, Bu. Nanti tarik nafas melalui hidung, kemudian keluarkan lewat mulut ya. Jadi hidungnya ditutup. Jadi seperti saya. Nih, maaf. Jadi nafas terus keluarkan lewat mulut. Gitu. Ya. Maaf. Coba kita latihannya 5 kali ya, Bu. Kita mulai. 1, 2, 3. Tarik nafas. Keluarkan lewat mulut, Bu. Lagi. Keluarkan. Ya. Lagi, Bu. Keluarkan lewat mulut. Ya. Lagi. 1 kali lagi, Bu. Coba didahkan, Bu. Keluar situ. Keluarkan. Ya. Tutup, Bu. Silakan dibersihkan. Ya. Sini, Bu. Makasih. Mana? Nanti latihan terus ya, Bu. Seperti itu. Kalau nafasnya boleh ketika sehabis dilakukan terapi
atau pagi dan sore ibu kalau bisa merasakan ada bendungan di nafas seperti riak-riak itu, boleh latihan seperti tadi sendiri ibu. Ini kita lakukan supaya nanti ibu cepat pulih dan tidak ada serangan lagi. Jadi ini mudah-mudahan nanti bisa membantu ibu. Terima kasih ya. Ya, tindakan pemberian terapi nebulizer perlu mempertimbangkan beberapa hal. Terapi ini karena menggunakan tekanan volume dengan output yang tinggi, maka perlu dilakukan kewaspadaan bila dilakukan pada pasien yang lebih muda atau anak-anak atau pasien manula, karena kemungkinan mereka akan mengalami gangguan keseimbangan cairan bila ada terapi yang lain seperti overhidrasi dan berat badan yang meningkat. Oleh karena itu pada pasien perlu dilakukan pemeriksaan apakah pasien mengalami udem pada pulmoner, kemudian diauskultasi ada crackles atau tidak, kemudian kita periksa di lab ada ketidakseimbangan elektrolit. Kemudian kalau pasien diberikan terapi dengan fraksi inspirasi oksigen yang bersamaan dengan masker oksigen, maka cairan harus dibuat supaya alirannya adekuat, alirannya dapat sampai kepada pasien. Kemudian jika kabutnya pada pasien tampak sangat lebat, berarti pasien mungkin tidak akan bisa menghirup, itu perlu dibuka atau pasien disuruh berhenti sebentar. Kemudian hal yang perlu diperhatikan pada tindakan ini adalah tindakan ini bisa menyebabkan mukosa pada pasien di rongga mulut itu kering, sehingga pasien akan jadi berujung ke spasme atau sesak nafas, atau bisa juga akan terjadi iritasi pada mukosa. Kemudian lihat apakah ada infeksi yang lain dan reaksi buruk terhadap obat, misalnya pasien malah menjadi semakin sesak.